Buah durian enak rasanya, ini jabaran Sabta Timira. Percuma orang memiliki keturunan darah biru, tapi kalau hatinya tetap hitam, pikirannya tetap hitam, sehingga perbuatannya pun juga tetap hitam. Om Swastiastu, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa, sahabat Romi umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik tentang Sabta Timira yang saya kemas dalam bentuk tembang Jula-Juli, sebagaimana yang kemarin saya sampaikan pada sebuah wacana. Kali ini saya akan tembangkan dengan Jula-Juli Jawa Timuran. Sumangga, mari kita simak bersama-sama. Buah duku, buah rambutan, manis terasa enak rasanya. Umat Hindu mari dengarkan petuah Dharma dari Niti Sastra. Ini petuah tentang Sabta Timira. Buah durian enak rasanya, ini jabaran Sabta Timira. Nah, jadi Sabta Timira pada kesempatan kali ini akan dijabarkan dengan tembang Jula-Juli yang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kalau biasanya menggunakan bahasa Jawa, bahasa Jawa, kali ini saya akan menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Ini yang perlu diawasi, Sabta Timira di dalam diri. 7 kegelapan membodohi, hati manusia jadi terkotori. Yang pertama itu surupa, menjadi angkuh karena wajahnya. Yang kedua namanya dana, menjadi sombong karena hartanya. Yang ketiga disebut guna, ongah karena kepandaiannya. Yang keempat ada kulina, congkak atas garis keturunannya. Yang kelima Yowana namanya, arogan karena masih muda. Yang keenam itulah Sura, mabuk karena mirasantika. Yang ketujuh itu Kasuran, takabur atas keberanian. Itu 7 sebab kegelapan yang menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan yang selalu menjaga hati dari Sabta Timira. Kalau tidak sampai tergoda, niscaya kita akan bahagia. Cukup sekian hitungan saya, jika tak kenan
maafkan saya. Oke, sahabat Romi, umat sedharma yang berbahagia. Jadi tembang Jula Juli yang tadi kita dengarkan itu adalah jabaran dari Kekawin Niti Sastra ya, yang bunyinya luwirning mandadi madaning jana. Surupa dana kula kulina yuwana. Lawan tang sura len kasuran. Agawi weruh imanah ikang syarat kabeh. Yan wewanten sira sang daneswara. Surupa guna dana kulina yuwana. Yan tan mada mahardi keka pangarania sira putusi sang pinandita. Jadi luwirning mandadi madaning jana. Jadi inilah macamnya yang menjadikan orang itu mabuk. Mandadi madaning jana. Surupa yang pertama, dana yang kedua, kula kulina yang ketiga, yowana yang keempat, lawan tang sura, sura yang kelima dan juga sura, len kasuran dan juga kasuran, agawe weruh yang membuat mabuk, imanah ikang syarat kabeh, pikiran dari semua makhluk yang ada di dunia. Yan wawanten sira sang daniswara, jika ada dia yang daniswara, penguasa uang atau orang yang kaya, surupa guna dana, ya, yang memiliki surupa, guna, dana, kulina yuwana, yan tan mada mahardikeka pangarania. Jadi kalau tidak mabuk karenanya maka dia dikatakan sebagai orang yang bebas, yang merdeka, mahardika, pangarania namanya. Sira putusi sang pinandita, maka dia juga bisa disebut sebagai sang pinandita. Sahabat Romi, jadi tembang dan teks di dalam Kekawin Niti Sastra tadi itu menjelaskan tentang Sapta Timira. Ada 7 kegelapan yang ada di dalam diri. Sapta itu 7, Timira itu kegelapan. Nah, apa itu yang menyebabkan kita menjadi gelap? Yang pertama itu adalah surupa. Su itu baik, rupa itu wajah, rupo. Wajah yang baik bisa diartikan tampan atau cantik. Jadi kecantikan dan ketampanan itu seringkali membuat orang lupa diri. Makanya ketika orang lupa diri, maka bisa saja dia bisa menjual diri. Nah, makanya orang yang cantik, tampan, itu adalah godaannya dia bisa menjual diri karena lupa diri tadi. Yang kedua, dana. Dana itu kekayaan. Dari kata Sanskerta, dana yang artinya kekayaan, harta kekayaan. Orang yang dilimpahi dengan harta, kekayaan yang ada di dunia, itu seringkali juga lupa sehingga dia bisa sombong karenanya. Ketika mentang-mentang sudah kaya, dia bisa membeli apa saja, maka itu bisa membuatnya menjadi lupa daratan. Maka orang yang kaya ya cenderung mungkin sombong. Ya, kalau tidak bisa mensyukuri apa yang menjadi kekayaannya tadi hanyalah titipan. Yang ketiga adalah kulina. Kulina itu dari kata kula. Kula itu artinya keturunan. Jadi orang yang mabuk karena keturunan itu biasanya mengagung-agungkan dia itu bahwa keturunan
bangsawan, keturunan orang suci, ulama, orang brahmana atau ksatria dan sebagainya. Dia membangga-banggakan wangsanya. Ya, ini sekarang banyak terjadi, banyak orang yang mencari garis keturunan leluhurnya walaupun gak nyambung, disambung-sambungkan. Akhirnya apa? Dia membanggakan bahwa dia itu keturunan si Anu, ya, Raja Anu, Brahmana Anu dan sebagainya, sehingga itulah yang membuat dia menjadi sombong karenanya. Ya, dia menganggap bahwa dia adalah keturunan darah biru. Ya, jadi kalau orang yang nggak masalah, orang mencari leluhur itu kan bagus. Yang penting dia bisa mengikuti jejak leluhurnya, kebaikan-kebaikan leluhurnya, nilai-nilai dari leluhurnya. Bukan untuk kemudian membangga-banggakan keturunan dia sebagai keturunan yang mulia, kemudian tidak mau memuliakan orang yang lain. Ya, percuma orang memiliki keturunan darah biru, tapi kalau hatinya tetap hitam, pikirannya tetap hitam, sehingga perbuatannya pun juga tetap hitam. Nah, yang keempat adalah Yowana. Yowana itu dari kata yuwa yang artinya muda. Jadi Yowana adalah mabuk karena usia muda. Jadi pada usia muda itu orang seringkali lupa dan mungkin masih belum memahami tentang arti kehidupan, kadang juga emosinya tidak terkendali, dan ini bisa menyebabkan orang menjadi mabuk karena masih remaja, masih muda, masih kuat dan sebagainya. Padahal nanti kalau orang sudah dimakan usia, apa yang dibanggakan usia muda itu tidak ada gunanya. Ya, makanya ada sebuah lagu dari Bang Haji Rhoma Irama itu kan yang tentang darah muda itu ya. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Ya, itu karena darah muda. Walau salah tak peduli, maunya menang sendiri. Nah, yang berikutnya adalah sura. Sura itu artinya minuman keras. Ya. Sura itu dalam bahasa Sanskerta artinya miras. Di situ tadi di dalam tembang Jula Julinya saya katakan mirasantika. Ya, ini juga ada lagunya Bang Haji Rhoma Irama ya. Ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Mungkin generasi 80-an, 70-an itu masih ingat lagu ini ya. Kalau anak-anak sekarang sudah nggak ada yang tahu. Jadi minuman keras, miras atau mirasantika, narkotika, obat-obatan terlarang, itu bisa membuat kita menjadi mabuk dan kehilangan akal sehat. Banyak orang yang sekarang ini karena dia mabuk oleh minuman keras, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tercela, seperti pemerkosaan dan sebagainya. Ini banyak terjadi di dalam kasus-kasus yang kita lihat beritanya di televisi ya. Ini sangat memprihatinkan. Makanya mabuk karena minuman keras itu sangat berbahaya. Kemudian yang berikutnya adalah kasuran. Kasuran itu keberanian. Ya. Jadi terlalu berani karena sebuah kemenangan, karena sebuah euforia, itu kadang juga membuat orang menjadi mabuk karenanya. Oleh karena itu, orang kalau sudah menang, ya harus bisa menghargai yang kalah. Ya, kalau dia kemudian tidak menghargai yang kalah, justru malah menghina yang kalah, nah ini justru akan menyebabkan permusuhan. Ya. Makanya mabuk karena
kekasuran, ya, keberanian yang terlalu berani itu juga nggak baik. Makanya ini sahabat Romi, yang ada satu tadi yang terlewatkan, yaitu guna. Jadi mabuk, guna itu artinya pandai. Jadi mabuk karena kepandaian. Jadi mabuk karena kepandaian. Banyak orang yang pinter, banyak orang yang memiliki ilmu tinggi, tetapi pada akhirnya itu dia tidak mau menyadari atau maunya menggunakan kebenarannya sendiri, tetapi tidak mau menerima kebenaran orang lain. Ya, nah ada juga orang yang memiliki ilmu tinggi, tapi tidak memiliki susila, akhlak. Nah ini juga tidak baik. Jadi orang Jawa mengatakan, wong sing pinter nanging keblinger. Nah ini banyak terjadi. Jadi banyak orang yang pandai sekarang tetapi tidak punya akhlak. Nah inilah yang namanya mabuk karena kepandaian. Jadi itulah tadi 7 hal yang disebut sebagai Sapta Timira, yaitu surupa, dana, guna, kulina, yowana, sura, dan kasuran. Nah, kalau kita bisa mengendalikan ketujuh ini, kita tidak mabuk karena 7 ini, maka kita pantas disebut sebagai seorang yang bijak. Kita pantas disebut sebagai Sira Putusi Sang Pinandita. Kita adalah pandita yang sesungguhnya. Kita adalah seorang bijak yang sesungguhnya. Orang yang cerdas yang sesungguhnya. Jadi ketika orang bergelimangan harta, bergelimangan jabatan, bergelimangan dengan kepandaian, penuh dengan keberanian, ya, memiliki keturunan yang mulia, tetapi dia tidak mabuk karenanya, maka itulah yang dikatakan sebagai orang yang bijaksana, orang yang benar-benar pinandita. Sahabat Romi, para pemirsa umat sedharma yang berbahagia, saya kira demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om Hong Ulun Basuki Langgeng Rahayu.